Pengarah Jabatan Setelah menyelesaikan masa hukumannya di tahanan imigresen, pekerja migran Indonesia dipulangkan ke Kabupaten Nunukan. Kemudian ditampung di Rusunawa untuk dikembalikan ke kampung halamannya. Dipulangkan, ditangkap, ditahan, dan dipulangkan ke negaranya masing-masing, ya. Dan akhirnya daerah ini menjadi sepi seperti ini, ya. Memang bagus ya, rapi, bersih, tenang, dan lain-lain. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu apa? Hilangnya begitu banyak orang dalam waktu sekejap, ya. Itu berarti hilangnya, ya, perputaran uang sebesar itu di daerah tersebut. Dan belum lagi daerah-daerah yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar semuanya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang ngetek di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan ya tentang si Kokori. Tak ada habis-habisnya ngebahas tentang Kokori ini. Dan di sini ya banyak juga yang ngetek-ngetek di kolom komentarnya video-video yang bersangkutan dengan Kokori, ngetek-ngetek nama Mas Farhan, dan terpaksa Mas Farhan di video kali ini akan nge-reaction sebuah video yang Kokori nyetik di TikTok Mas Farhan. Kapan hari itu Mas Farhan pernah buat video di Kota Raya atau yang terkenal juga dipanggil Mini Dhaka. Yang dulunya ya para sahabat dan teman-teman, para warga Malaysia memang tak suka kepada warga Bangladesh. Dan sekarang berbalik fakta karena kedatangannya Kokori yang menghujat para TKW TKI yang ilegal di Malaysia, menghujat, mencabar para menteri-menteri seperti immigration, ya, menteri-menteri immigration yang dicabar oleh Kokori. Sekarang berbalik fakta, malah pendatang tanpa izin dari Indonesia yang diburu sangat ketat saat ini ya para sahabat dan teman-teman. Dan si Kokori ini di dalam videonya seperti pusing-pusing membolak-balikan fakta, dan seakan-akan dia takut kalau orang dipulangkan dari Malaysia, terutama warga Indonesia yang datang secara tidak sah atau yang ilegal ya para sahabat dan teman-teman. Karena apa Kokori cakap macam itu di dalam video? Mas Farhan sudah feelingnya ke sana, karena Kokori takut para sahabat dan teman-teman. Karena dia takut yang dulunya cakap banyak pekerjaan di Indonesia, banyak lowongan pekerjaan di Indonesia, di Jakarta, nyatanya tidak ada. Kokori juga takut nantinya kalau para TKW TKI yang pulang deportasi dari Malaysia mencari Kokori, seperti tahu sendiri ya para sahabat, kalau di Indonesia itu unjuk rasa seperti demokrasi itu memang nomor satu. Kalau takut nanti bawa bendera Kokori mana Kokori, kasih aku pekerjaan gitu kan. Jadi Kokori sekarang ketar-ketir ketakutan, dan aku udah cakap banyak kali dengan Kokori. Dan di dalam video Mas Farhan, kalau Mas Farhan membahas tentang Kokori, tak usah menyebut membahas negara sebelah, negara Malaysia. Dan kenapa? Seperti yang Kokori sebut di dalam video itu, seperti Mas Farhan, Mas Iki, dan lain-lainnya, dan seperti lain-lainnya. Kalau Mas Iki, Mas Farhan sudah kenal banget, akrab banget, dan sahabat Mas Farhan. Kenapa kita ngebahas Malaysia dan mensupport Malaysia? Karena memang kenyataannya Malaysia itu seperti ini, Kokori. Kenyataannya Malaysia itu memang cantik, indah, gitu. Memang indah. Memang tidak ada pencuri, tak ada kita tak ada hilang-hilang. Kalau parking juga tak ada pemalakan. Memang seperti itu yang kita ceritakan. Realnya seperti itu di kawasan kami, seperti itu, Kokori. Jadi Kokori cakap-cakap seperti itu, kami tidak percaya. Ketika kita membantah seperti itu, memang kita tak sependapat dengan Kokori, Jadi, dan juga memang kita menganggap Malaysia ini rumah kedua bagi kita, karena kita di sini tumpang mencari rezeki, tumpang mencari kerja. Kita dihormati di sini dan diolok-olok oleh warga Malaysia.
datanglah bekerja ke Malaysia, datang secara sah, jangan datang secara ilegal. Kami akan segan kepada anda gitu kalau datang secara sah, bekerja baik-baik, bekerja elok-elok. Dan itu saran-saran para orang Malaysia ya. Jadi setelah itu, meskipun orang Indonesia nekat sampai lalu belakang lewat tongkang, nekat datang ke Malaysia, sampai lewat tongkang ya, banyak majikan-majikan yang masih menghormati, mengasih pekerjaan. Padahal warga Malaysia dah tahu akibatnya, akan kalau ditangkap akan dikenakan denda bahkan sampai RM50.000. Itu bayangkan kalau di Indonesia sekitar 150 juta ya. Masih dari saking baiknya orang Malaysia mengasih pekerjaan, menanggung menanggung konsekuensinya demi Indonesia. Tapi sekarang orang Malaysia angkat tangan persahabat dan teman gara-gara Kokori itu. Entahlah, Kokori aku cakap stop untuk membahas tentang Malaysia, memburuk-burukan tentang Malaysia. Karena kebanyakan warga Indonesia ada bekerja dekat Indonesia, ada bekerja dekat Malaysia. Banyak berapa juta gitu, ada 22 juta gitu ya kalau Mas Farhan tengok itu. Jadi Kokori stop lah. Kalau tak mau orang datang ke rumah Kokori unjuk rasa, demokrasi, kasih aku pekerjaan, takut macam itu Kokori aku. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Let's go. Saya izin menanggapi, izin stage ya Mas Farhan ya. Ini kontennya dari TikToker dan YouTuber Mas Farhan beserta kawannya yang di belakang itu namanya Mas Iki ya. WNI yang kerja di negara sebelah. Ini laporan pandangan matanya dari Kuala Lumpur, dari area yang disebut dalam tanda kutip Nini Daka ya. Di situ dulu menurut penuturan Bang Mas Farhan ini banyak sekali warga-warga pendatang dari Bangladesh ya. Penuh mereka berniaga di jalan-jalan ini, membeli barang dan lain-lain ya. Tapi rupanya karena penertiban imigran gelap di negara sana itu banyak yang dipulangkan, ditangkap, ditahan dan dipulangkan ke negaranya masing-masing ya. Dan akhirnya daerah ini menjadi sepi seperti ini ya. Memang bagus ya, rapi, bersih, tenang dan lain-lain. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu apa? Hilangnya begitu banyak orang dalam waktu sekejap ya. Itu berarti hilangnya ya perputaran uang sebesar itu di daerah tersebut. Dan belum lagi daerah-daerah yang lain ya. Karena namanya kehadiran pendatang asing, selain mereka bekerja, mereka juga mendapatkan gaji. Setelah mereka mendapatkan gaji, mereka akan membelanjakan uang itu di bisnis-bisnis tempatan ya. Kedai-kedai makan, kedai runcit, supermarket, toko buah, toko baju, toko elektronik dan lain-lain ya. Kalau begitu banyak orang dipulangkan ke negaranya masing-masing, apa akibatnya kepada ekonomi tempatan ya? Yang pasti restoran akan sepi, rumah kos-kosan atau rumah sewa sepi ya. Kemudian apalagi kalau mereka punya kendaraan, mungkin bengkel akan sepi, bensin, membeli bahan bakar, SPBU sepi, apalagi pasar mungkin akan sepi ya. Ada begitu banyak tempat akan sepi. Lalu tempat karaoke bagaimana ya? Biasanya mungkin itu mereka hangoutnya di tempat karaoke bersama teman-temannya, sepi. Karena apa? Ya karena dipulangin ya. Kemudian tempat-tempat wisata yang biasanya menarik mereka berkunjung ya, mereka cari hiburan dan sebagainya, sepi. Karena apa? Mereka dipulangkan. Akan ada dampak ekonomi yang cukup lumayan ya, cukup berat buat bisnis-bisnis di sana yang pasti. Belum lagi rasa pening kepala dari para majikan yang kekurangan tenaga kerja. Mereka memerlukan tenaga kerja, tapi banyak yang mereka miliki atau yang tadinya ada dipulangkan, ditangkap, dioperasi dan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Mereka kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Orang lokal, orang tempatan mungkin mau kerja tapi gajinya minta 3 kali lipat lebih mahal ya. Dan mereka tidak sanggup membayar gaji tersebut. Karena apa? Harga makanan, harga barang-barang mereka terpaksa harus disesuaikan karena harus membayar gaji lebih banyak ya. Dan ada efeknya, apalagi efeknya harga-harga barang dan makanan akan naik di daerah sana ya. Karena
Orang asing yang tadinya bisa dibayar dengan murah dan banyak, sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi mereka harus menggunakan pekerja migran resmi atau warga negara tempatan. Ya, dan mereka nggak mau gaji kecil, ya, mau gaji besar. Ini adalah dilema buat para pemilik usaha di sana. Ya. Nah, sekarang akibatnya kepada konsumen apa? Kepada konsumen harga barang-barang dan makanan akan naik. Nasi lemak yang dulunya mungkin 10 ringgit boleh dapat, mungkin harganya harus dinaikkan jadi 15 ringgit. Ya, untuk bayar gaji warga tempatan. Karena warga tempatan nggak mau kalau gajinya murah-murah, ya. Itu akibatnya. Jadi penertiban imigran gelap di sebuah negara yang populasi imigran gelapnya begitu banyak, pasti akan berdampak secara ekonomi. Ya. Buah si malakama. Ya, saya nggak bisa bayangkan bila nanti pemerintah kita di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan, ya, negara Malaysia sudah dihapus dari daftar di mana para pekerja migran kita, TKI, TKW kita boleh bekerja. Kita sudah nggak mengirimkan lagi tenaga kita ke negara Malaysia. Karena satu, gajinya kecil. Kedua, permitnya ribet. Lalu biaya-biayanya juga cukup banyak dan merugikan. Dan perlindungannya kurang begitu baik. Ya, bisa jadi nanti Bapak Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan kebijaksanaan moratorium TKI dan TKW permanen ke Malaysia. Kita nggak tahu, ya. Saya nggak tahu apakah beliau akan melakukan ini, ya, atau beliau akan melakukan negosiasi. Kita tidak akan kirim kalau gajinya nggak 3.000 ringgit misalnya begitu, ya. Dan harus dijamin permitnya dipermudah, kemudian biaya yang transparan, semua boleh diurus sendiri, permitnya buat sendiri. Kemudian jaminan perlindungan terhadap hak-hak mereka digaransi dengan lebih baik lagi. Dan juga mereka diberikan kebebasan untuk mencari kerja bila majikannya tidak memuaskan atau tidak baik memperlakukan mereka. Ya, kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Bapak Prabowo Subianto soal pekerja migran Indonesia. Apakah itu akan terjadi? Kita lihat saja. Tapi yang pasti, ya, yang pasti negara sebelah itu mengalami banyak sekali dilema-dilema, ya. Imigran gelap kalau dioperasi, dihabisi, diusir semuanya, ya, itu pasti akan berdampak kepada ekonomi di sana, ya. Ekonomi akan menurun dan lesu. Karena apa? Perputaran uang akan berkurang, ya. Terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman yang kita simak Kukuri, ya. Kalau kita ngebahas tentang Kukuri, kita nak mau ketawa terbahak-bahak. Kukuri itu tak tahu sebenarnya apa yang di Malaysia. Yang Mas Farhan buat video dalam itu, ya, dalam video yang kita buat itu mungkin 2022, ya. Mas Farhan yang buat video. Kukuri nyetik di TikTok Mas Farhan itu katanya apa, ya, kalau banyak dipulangkan, dideportasi, seperti kedai-kedai runcit akan sepi, dan juga seperti restoran-restoran akan sepi gitu, dan juga seperti tempat-tempat karaoke juga akan sepi, dan juga apa, ya, tempat-tempat wisata-wisata juga akan sepi gitu. Dan di sini kan yang dimaksud dalam video itu kan orang Bangladesh para sahabat dan teman-teman, seolah-olah Master ini menyonggol secara tidak langsung agar apa, ya, memperbaiki kondisi lah. Seperti orang Indonesia seakan-akan jangan dipulangkan, jangan dideportasi gitu. Karena Kukuri takut. Aduh, karena Kukuri takut para sahabat dan teman-teman. Tahu sendiri, ya, orang Indonesia itu institutnya gimana kalau di Indonesia itu. Mesti unjuk rasa demokrasi juga banyak-banyak besar-besaran di Indonesia. Kemarin aja yang kemarin itu yang undang-undang diubah oleh DPR, mahasiswa akan turun jalan, turun ke rumah DPR, ke kantor DPR itu, akan menghancurkan gerbang-gerbangnya gitu. Tahu sendiri kan, kalau Indonesia seperti itu orangnya. Jadi semisal para TKW, TKI bergabung di Surabaya, menyerbu rumahnya Kukuri, apa boleh buat Kukuri? Makanya Kukuri sebelum terlambat, stoplah buat video yang tidak elok-elok.
yang elok. Kalau memang elok untuk dicontoh, contohlah. Kalau memang tak baik, tak payah dicontoh. Macam itulah Kokori. Kita ni tak mau membuat pertengkaran atau membuat pergaduhan. Kokori cuma, aku selalu berpesan kepada gue, stop, 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 gitu kan. Jadi, aku kasihan kepada para TKW TKI yang datang secara tidak langsung, tidak resmi, sampai apa ya sekarang banyak ditangkap itu kan. Jadi kasihanlah nanti kalau pulang nanti datang ke rumahnya Kukuri minta pekerjaan gitu kan. Dan sebenarnya apa ya sih, Kukuri ini aku tak habis pikir lah. Yang selalu cakap banyak antek-antek di Malaysia ini, yang selalu menyenggol nama Mas Farhan dan juga Mas Iki ya, dan selalu menyebut antek-antek gitu. Memang kita ini PKI gitu kan. Memang kita ini PKI. Kita ini warga tempatan Indonesia yang memang saat ini bekerja untuk mencari nafkah di negara sebelah tetangga negara Malaysia. Dan juga kita bersyukur banget bekerja ke Malaysia karena kita jerih payah kita di sini lebih dihargai. Kita bekerja di sini hasilnya itu lebih lebih besar dibanding bekerja di kampung sendiri ya gitu Kokuri. Jadi kita ini Malaysia menganggap kita menganggap Malaysia, negara Malaysia rumah kita kedua, tempat kita tumpang mencari rezeki gitu ya Kokuri. Dan buat teman-teman dan aku selalu berpesan jangan datang secara ilegal, datanglah secara sah agar kalian itu bekerja dengan enak, aman, dan tidak takut sama polis dan juga immigration gitu ya para sahabat. Aku selalu berpesan gitu para sahabat dan teman-teman. Jadi biar kalian itu tidak disenggol-senggol sama Kukuri nanti disenggol sama Kukuri tangkap imigran ilegal gitu. Biar nama kalian itu tidak dipanggil ilegal kalau kalian datang secara resmi ke Malaysia. Jadi kalian meskipun Kukuri itu membuat video yang kemarin itu sempat tenar, sempat famous, kalian tidak akan gentar karena kalian mempunyai dokumen yang sah di Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.